sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cek satu lagi. Langsung ketahuan hasilnya. Boleh banget. Asal jangan masih kecil aja nggak bisa. Ini saya baru habis makan ini. Nggak Pak, nggak terlalu jauh beda lah sampai. Nggak minta pinjem. Oh iya. 56. Ibu maaf dengan ibu siapa? Saya kok nggak berasa. Sudah. Jarumnya yang baru dong, Dek. Usianya udah mau dibuka Pak. Depan. Iya. Iya. Dengan bapak siapa Pak? Bapak siapa? Ya Ibu. Oh boleh. Habis ini ya. Boleh kembali lagi ke tempat, nanti dilanjutkan kembali ya. Silakan Bapak, Ibu. Iya, tapi ini mau mulai. Nanti lanjut lagi ke sini. Nggak apa-apa, cuma kan kalau parkir itu udah keras, kalau udah harus hati-hati. Jadi untuk menjaga makanan. Masih normal katanya. Masih iya, cuman harus hati-hati sih Pak, gulanya mungkin yang harus dikurangi. Saya cuma satu Ibu. Oh, kayak gitu. Ya? Iya, jadi yang standarnya bagus itu sekali 15. Hadirin sekalian, yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta hadir dalam ruangan hari ini. Dari Kementerian. Oh, dari menyambut. Ketemu lagi. Apa kabar, Bapak? Kepada rekan-rekan media bisa langsung. Para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia hari ini, selamat datang di Blok G Balai Kota
pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada acara program edukasi konsumsi gula, garam, lemak, dan baca label kemasan. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang hadir tempat ini. Senang sekali karena pada hari ini saya tadi bisa hadir di sini dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberi kesempatan untuk mengadakan edukasi hari ini dengan tema cermati konsumsi gula, garam, lemak, dan cara membaca label makanan kemasan. Itu ada 49,9% dan menaik di tahun 2007 tercapai 59,5%. Dan pasar gitu ya, melihat produk makanan apa sih yang lebih diperhatikan? Pasti ya dengan konsen itulah maka Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BPOM ikut konsen terhadap hal ini dan ingin mengedukasi masyarakat lebih lanjut lagi. Ini kita akan sama-sama ada 3 narasumber yang membawakan bahan obat ekonomi tidak hanya SKMMS. Selanjutnya akan ada dari Kasih Standarisasi Subdit Bidang Konsumsi Makanan Direktorat Bidang Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Iwan Alwani SKMMSI, dan juga yang terakhir ada dari Kasubdit Standarisasi Pangan Khusus Direktorat Standarisasi Produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Bapak. Semoga lancar untuk pelantikannya siang nanti. Kepada yang terhormat Dr. Nana Mulyana, Dr. Ekawati Rahajeng, Bapak Iwan Alwani dari Kementerian Republik Indonesia, Ibu Yusra Indayanti dari Badan POM, Bapak Suparno, Bapak Agustino Darmawan, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bertemu dan juga berdiskusi langsung mengenai asupan konsumsi gula, garam, dan lemak atau kami singkat GGL serta cara bacaan label rasa makanan. Dewasa ini tentu melihat bahwa semakin tingginya kasus penyakit degeneratif akibat asupan makanan yang tidak sehat. Kami melihat masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asupan gizi yang benar, yaitu bagaimana cara mengatur asupan tersebut sesuai dengan takaran yang direkomendasikan. Melihat fenomena ini, Putri Food sebagai perusahaan makanan kesehatan yang telah ada di Indonesia selama 35 tahun, kami memiliki misi yaitu Inspiring Nutritious Life, yaitu secara inovatif menginspirasi dan membantu setiap individu untuk dapat mencapai pola hidup yang lebih sehat. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Badan POM. Kami juga tahun lalu kami memberikan dukungan kepada GGL ini ke kantor PKK di DKI Jakarta yang juga tahun lalu dibuka oleh Ibu Irawati dan juga Ibu Sarmika. Hari ini kami senang sekali bisa memberikan dukungan edukasi GGL ke Bapak Ibu sekalian di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan esok pagi juga akan ada edukasi yang sama ke mahasiswa kedokteran Jakarta. Juga cek gula darah, komposisi tubuhnya untuk memeriksa kadar lemak dan juga otot dalam tubuh sebagai salah satu indikator kesehatan Bapak Ibu sekalian. Ada di sebelah sana, nanti tidak ditutup biaya apapun juga. Kami berharap bahwa edukasi GGL ini dapat membantu masyarakat untuk sama-sama mendukung program ini serta menyebarkan edukasinya ke masyarakat luas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Akhir kata, semoga edukasi hari ini dapat memberikan informasi yang berguna dan menginspirasi kita semua untuk hidup lebih sehat. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada kita bicara sekali lagi buat Ibu Angelik Dewi Matasari. Mengulang sedikit dari kata sambutan tadi bahwa PT Freeport Indonesia yang terus ingin menginspirasi masyarakat untuk gaya hidup sehat
Ini sangat mendukung sekali program ini sehingga masyarakat nantinya bisa teredukasi lebih lagi dan lebih cermat dalam memilih makanan dan konsumsi makanan terutama gula dan lemak. Sekarang kami persilakan kepada Dr. Andes Mulyana SKM Ankes untuk maju ke depan. Silakan Bapak. Kita berikan dulu tangan untuk Bapak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan dilantik, Bapak Ibu Direktur Penyakit Tidak Menular, Bu Dr. Eko, Pak Iwan dari Direktorat Gizi, Bu Yusra dari BPOM, Bu Anjeli beserta Inspektur dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dengan hadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama di sini mengikuti acara workshop seminar tentang cermati konsumsi gula, garam, lemak, dan badan. Kami sampaikan Pak Gubernur, Ibu Willy, Kepala Pusat Prokes menyampaikan salam hormat pada Bapak dan Ibu. Pada hari ini beliau tidak bisa berkenan hadir karena ada tugas lain. Kami atas nama dari Pusat Promosi Kesehatan khususnya dan Kemenkes, di sini ada Bu Direktur. Kami memberikan apresiasi kepada Nutri-Food yang sudah bekerja sama dengan Kemenkes melakukan edukasi kesehatan khususnya terkait dengan GDL ini. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kita ketahui tren penyakit tidak menular berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 meningkat bahkan 2 kali lipat, khususnya penyakit yang terkait dengan diabetes mellitus, penyakit stroke dan hipertensi dan juga hal yang terkait ini. Dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian, Kementerian Kesehatan tahun 2013 sudah mengeluarkan namanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pengendalian gula, garam, dan lemak. Bapak Ibu sekalian, kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan mengkonsumsi gula dan lemak melebihi kapasitas. Gula itu sudah melebihi kapasitas, belum aktivitas fisik yang kurang. Kita selama ini kan turun dari kopi masuk kantor duduk, aktivitas kurang, faktor risiko lagi. Plus kalau ada faktor risiko merokok, makin tinggi faktor risiko kita. Nah, pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian Kesehatan sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah DKI. Melalui edukasi ini kami mengharapkan nanti para pegawai di lingkungan DKI menjadi aktif berubah bagaimana mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan pengendalian gula, garam, dan lemak ini khususnya di keluarga. Syukur-syukur kepada masyarakat ini pertemuan ataupun nanti acara waktu ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian apa yang diperoleh di sini bisa disampaikan kepada Bapak Ibu di lingkungan keluarga masing-masing, khususnya umumnya kepada masyarakat DKI. Dan kami mengharapkan DKI bisa menjadi pelopor bagaimana pengendalian gula, garam, dan lemak ini sehingga ke depan kalau dilakukan kesehatan dasar lagi 3 tahun ke depan penyakit tidak menular khususnya DKI ada penyakit yang cukup signifikan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata ucap yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mulai sedikit dari apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Nana, yaitu bahwa di tahun 2013 ini ternyata diabetes seperti tadi saya bilang 2007 itu naik sekian persen, dan sekarang 2013 ternyata naiknya 2 kali lipat. Dan ini dengan adanya edukasi ini diharapkan makin banyak lagi masyarakat yang mengerti, yang mencermati gimana sih konsumsi gula, garam, lemak yang pastinya ada di setiap makanan kita sehari-hari dari pagi sampai malam. Kita tidak akan terlepas dengan hal ini. Oke, dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan dari pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Kita akan sama-sama sambut. Bapak silakan. Yang saya hormati Ibu Ajeng, berarti Bu Eko. Dan Bu Eko itu
dua kali kita ketemu ya. Itu kemudian penyakit tidak menular dari Kemenkes. Bersama dia juga akan menerima masih sudah dia kayak ketemu. Para narasumber, tahu namanya Ibu Angelik dari Buntasari dari Berikut, Pak Speno, Biro Kesos, dari Biro Umum juga, seluruh peserta yang hadir, teman-teman media, selamat pagi, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami tentu berterima kasih. Ada perhatian, ada banyak perusahaan sekarang berpikir bukan cuma cari untung. Yang paling parah kita pernah ada Pak Sulistyo, orang yang saya diskusi dengan saya di bidang IT itu masih muda. Saya kira beda sama saya 1 tahun. Itu meninggal karena gulanya tinggi. Jadi banyak dari kita itu tidak tahu status gula kita. Kita lebih sering promosi tahu status HIV. Kita sering bicara yang menular, tapi yang tidak menular itu kita anggap sesuatu yang nggak apa-apa. Padahal yang meninggal dari 53% gara-gara ini. Ada yang menarik, saya suka marah-marah dengan bilang saya juga tekanan darahnya tinggi juga karena darahnya bagus. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang paranoid soal kesehatan. Saya bisa tiap 3 bulan itu check up. Dulu waktu saya kerja keras, karena di hutan, di pabrik, saya bisa jadi gembel gitu. Kalau saya lagi mau flu kan agak mau muntah. Kalau flu bisa seperti agak mual. Saya nggak mau pusing, saya langsung telek. Ada nggak perlu puasa? Cek SGPT, SGOT. Saya khawatir lever saya terganggu. Karena kalau lever itu 80-90% rusak baru berasa. Kalau rusak sedikit nggak berasa. Saya langsung cek. Jadi saya termasuk orang yang gendeng untuk check up. Disuruh masuk ke mana, mau kasih apa, saya tuh ladenin aja. Pokoknya saya ingin tahu ada apa. Macam-macam. Tetapi masalahnya warga masyarakat itu tidak semua memiliki asuransi, memiliki uang yang cukup untuk check up yang begitu mahal dan juga membuang waktu kita. Nah, kita didorong sekarang di pasar-pasar ada klinik, termasuk kita lagi bangun, ini kemarin tak terjadi aman terpadu, ada out, ada posyandu juga mesti cek kesehatan ini, termasuk perpustakaan yang terpadu. Nah, kita harapkan nanti ke depan bukan cuma bikin acara seperti ini, tapi kita boleh bagi perusahaan A, kira-kira Anda sambut CSR berapa lokasi atau berapa pasar, ini rutin Anda boleh kerjakan. Nanti yang tidak cukup, tidak bisa, kita anggarkan semua. DKI ini ada uang banyak, nggak bisa pakai uang DKI ini, bingung. Tahun ini cuma pakai 35%. Bingung pakai duitnya, karena tiba-tiba ketiban hampir 80 triliun. Dulu masuk ke sini 41 triliun, itu aja udah susah pakainya. Tiba-tiba 80 triliun lagi pakainya. Karena memang kita selama ini tidak ngerti mau lakukan apa. Makanya strategi saya, kenapa saya mendorong banyak CSR? Karena bagaimanapun CSR kan niatnya itu memang ada niat, ada tawaitunya benar. Dan dia pakai uang dia. Hanya kena uang yang terbatas. Nah, kita kontak saja. Jadi mau kita bikin proyek-proyek versi kita. Kita maunya swasta melakukan apa? Kurang kita ikut. Nah, ini pola yang mau kita lakukan. Dia kan ada CSR ini. Nanti kelihatan kan, kalau ini lebih penting. Jadi kalau kita bikin proyek-proyek, semuanya habis waktu saja. Lakukan sesuatu yang rutin saja. Nah, sama seperti saya cek rumah-rumah pompa. Saya tidak mau memberi malu mereka saja. Itu rumah pompa itu rata-rata nggak ada solarnya. Kenapa? Dicolok, pembukuannya keluar, solarnya dicuri. Jadi kalau begitu hujan, baru cari solar. Ya keburu. Saya orang tambang, itu pompanya udah gak keburu. Atau harusnya nggak tahu hujan di Bogor, kita mau turunkan muka air ini turunkan. Kita mesti dipompa. Tapi kalau 1 jam lagi pompa, 1 jam itu kira-kira 20
liter solar satu mesin. Kalau 10 jam kan 20 liter aja kalau dijual 5.000, 100.000. Nah ini yang masalah. Nah, kita selalu juga kayak beli bus. Kita dorong CSK. Kami beli bus dari Tiongkok 3,3 miliar. Swasta nyumbang saya Mercedes-Benz lebih gede 2,8 miliar dan udah aja. Jadi dengan cara seperti ini, saya tidak tahu oleh harga ini. Nah saya harap yang namanya ini juga semua harus sama. Kita harus dorong. Kita bagi nanti. Jadi besok satu, CSR perusahaan ini mau apa, ini lokasinya. Nah kenapa kami memilih taman terpadu nanti? Kenapa kami memilih klinik pasar, orang yang persoalan di Jakarta bukan orang kaya sebetulnya. Orang kaya malah sakit gigi aja ke Singapura. Saya kalau sakit gigi aja banyak teman mertua, udah Singapura saja. Nah, ngapain ke Singapura? Dokternya juga bagus kok. Beda kan? Singapura beda. Nanti mau itu Pak Harto, sama itu Pak Hasan, dan luar negeri. Sakit dari sini saja. Ngapain ke luar negeri? Tapi ini menunjukkan orang kelas atas ini tidak masalah. Yang repot ini yang menengah ke bawah. Kita bisa bayangkan orang yang tidak punya uang cukup, tapi sekarang semua barang naik, transport naik, jadi ikat pinggang itu udah berkurus banget ini. Dan semakin miskin orang di Jakarta, maka dia makin ke pasar setiap hari. Dia satu bulan bisa 28 kali ke pasar. Dia ada 1-2 hari yang bolong karena dia kesibuk. Kenapa? Karena kulkas. Dan dia harus pakai transport ke pasar. Tapi transport ke puskesmas tidak ada uang dia. Jika bayar sakit dari pasar, tidak ke puskesmas. Namanya kita pengen dirikan banyak klinik di pasar-pasar. Supaya ibu-ibu itu sambil tunggu sayur dan buah murah. Saya dulu waktu sekolah di Jakarta SMA, kalau minggu atau minggu, saya juga ke pasar beli buah, pepaya, bangkok gitu kan, beli ayam, beli sayur. Nah itu sayur, pepaya, bangkok itu agak siangan sedikit, dijualnya lebih murah tuh. Karena siangan bangkok itu malas bawa murah juga kan. Ya udah, nah saya berpikir pasti orang-orang yang ekonominya pas-pasan, dia mungkin butuh waktu nunggu lebih lama. Nah sampai dia nunggu, kita minta dia cek. Ini harus dipromosikan, dikampanyekan. Harus dorong. Nah jadi dengan cara ini cepat. Tapi ibu-ibu bisa terus, kenapa di taman? Kalau orang kaya punya babysitter. Bukan cuma babysitter, anjing sitter juga ada kan? Bawa anjing khusus, bawa kucing khusus. Tapi orang miskin, kadang-kadang ngurus mertua, ngurus anak dia sendiri. Nah sampai kata taman yang bermain olahraga, dia nunggu merugi, kita harapkan dia juga dites. Nah ini penting, kita mengetahui kondisi kita. Kita baik, teman saya juga ada beda beberapa dari saya, sekarang mudah-mudahan meninggal ternyata. Gak pernah cek jantung, nanti kita mesti dorong nih, cek jantung. Orang juga harus tahu statusnya. Kadang-kadang kita lupa, udah mau 50 umurnya. Kalau dia ada petani, main basket, main apa, rasanya masih umur 18 tahun gitu. Semangatnya, tiba-tiba putus saya udah kaki gak apa-apa. Kurang jantung mah lewat langsung. Teman saya gitu, dia aja berenang. Ya dulu, saya dulu berenangnya ya ini 1.200, 1.500 meter, kok gak ada artinya, 35 menit juga oke. Seminggu 5 kali berenang. Tapi sekarang lemaknya lebih banyak dari daging, suruh berenang lagi. Ini masalah kita nih. Nah kita lupa, bisa ikut triathlon, ikut apa, merasa masih kuat. Habis selesai ngos-ngosan di mobil, istirahat, suruh ikut dokter gak apa-apa kok. Karena kita tidak tahu, dia berpikir kita tidak apa-apa, selama ini sehat, lewat. Nah ini yang kita tidak mau terjadi di DKI. Kalau kita jujur, pegawai di DKI, kalau kita lihat ya, saya sekarang belum ngerti kenapa orang dipaksa pakai baju coklat kayak gitu kan yang jelek gitu. Kenapa? Supaya berasa, lu udah mulai muncul nih. Kalau pakai batik kan, orang Indonesia kayak gitu, kalau perut mulai gede pakai batik.
Kalau rambut agak kotak, pakai peci, rapi, cakep. Kalau rambut saya agak berantakan juga pakai peci aja lah, harus isinya nggak repot. Nah ini mesti cek kesehatan semua. Nah saya kira hari ini nanti saya akan ke propoli, saya cek gula darah saya cek. Saya orang yang sering ke lab. Nah cek lemak juga enggak. Kadang-kadang saya nggak suka cek lemak. Ngapain tahu lah kira aja bikin stres di gula darahnya naik gara-gara stres kira lemak. Jadi kita perlu, terus yang apa yang penting lagi yang kita mau dorong, kenapa taman terpadu kami juga ada pusat olahraganya. Sebetulnya saya yang paling penting itu olahraga. DKI punya fasilitas yang baik. Nah saya sendiri tidak bisa olahraga ketika pagi, siang atau sore atau malam lagi. Karena kerjaannya terlalu tumpuk, jadi di AC terus. Berarti saya tidak pernah keluar keringat. Makanya saya harus mengikhlaskan, merelakan bangun lebih pagi. Supaya 4:30 udah bangun, jam 7 udah siap ke kantor, saya masih punya 35 menit olahraga. Masih bisa lah 2 baju kaos, 3 baju kaos basah. Nah ini yang kita mesti dorong juga, selain dicek ini, karena masih paksa olahraga. Olahraga juga nggak perlu mahal, nggak perlu punya sepatu mahal atau alat mahal. Kita dari dulu diajarin olahraga gampang kok, senam jantung misalnya. Kayak angkat tegap, diayunin itu supaya badan lebih baik. Anda bisa 10 menit sudah seperti treadmill. Beli treadmill mahal, cicil lagi kan, nggak dipakai lagi. Nah ini taruh baju. Nah ini ngapain bikin-bikin rumah? Ke hotel, ke tempat daerah yang kecil, belum tentu ada treadmill. Nah kita bisa stretching. Olahraga kan gampang-gampang aja sebenarnya. Anda bisa squat, atau fondasi, Anda bisa sit up, Anda bisa push up. Nah yang repot pull up, kalau nggak ada itunya nggak ada. Nah Anda harus bikin. Tapi kalau Anda tidak perlu lakukan itu, ya waktu saya kuliah, dosen saya selalu bilang, Anda mesti push up minimal 15 kali, mesti sit up. Kenapa? Ya kalau Anda jadi sales, minimal jadi cowok, ini lebih gede dari bawah gitu loh. Kita jadi kalau mau lebih bawah daripada bawah ya ada posisi up sama push up. Ya sudah, soal olahraga lebih dikit, ya kan ini masalah juga. Ekonomi membaik, ini ironinya manusia nih. Ekonomi membaik, mau makan banyak, takut sekarang. Kita makan terlalu banyak, tak dijaga bahaya. Gimana cara ukurnya? Check up. Nah kita akan dorong semua orang ke puskesmas, tidak bayar, tapi kan repot ke puskesmas. Kalau tiap tempat ada klinik Pak, terutama di Balai Kota ini saya minta klinik kita harus dibuka buat pegawai. Hanya buat layanin kami. Ngapain? Saya juga nggak punya. Ada di sini. Saya punya dokter sendiri, nggak punya pelanggan sendiri. Nah ini harus dibuka buat wartawan, buat pegawai. Kita masuk ke sana olahraga, kita punya fitness center. 1 lantai. Mewah banget DKI ini. Punya Yankes. Lengkap semua, punya tempat pijat juga ada. Wah lengkap nih, sauna pun ada kita. Kita pun punya sauna ada di Indonesia. Harusnya pegawai bisa memakai waktu yang ada, pakai. Saya tidak pakai, tapi kita dorong juga pakai. Nah kalau kombinasi perusahaan, ada cek seperti ini, ada dorongan pentingnya olahraga, kita yakin masyarakat kita ini makin lama akan makin sehat. Apalagi tahun depan kita sudah masuk ke perdagangan bebas Asia Tenggara. Nanti 2025, 2028 puncaknya kita akan menerima bonus demografi. Angkatan kerja lebih banyak yang tidak kerja. Nah kalau tidak sehat, repot. Orang mau tahu gula gimana? Hipertensi gimana? Atau kena hepatitis gimana? Kena jantung gimana? Kalau Anda tahu lebih awal, Anda tetap bisa hidup produktif, tidak masalah. Pada status HIV tahu yang bisa kita bantu kok. Yang penting orang itu tahu, kurangnya stres. Nah kita kan makhluk beragama juga di Indonesia kan semua bertuhan. Nah dengan berserah bersama pada Tuhan, menerima, mensyukuri apa yang ada, ini juga sehat. Jadi kalau dia iri itu sama orang, dia capek. Jam tangan satu aja gak dipakai mati kok kalau dia jadi betul ya. Kemudian dia jam tangan banyak, akhirnya paksa belinya mesin berputar-putar itu banyak akhirnya repot. Jadi buat apa gitu hidup bikin stres. Mobil masih bagus, cuma modelnya jelek, ganti yang baru, kredit lagi.
belum lunas sudah ganti model, kredit lagi. Kapan selesainya? Gaji naik dikit, kredit lagi. Jadi tiap hari kerjanya itu hanya untuk hal-hal yang tidak pernah. Kita memasuki era namanya bonus demografi. Dan pasti Indonesia kita ini adalah negara hebat. Kalau semua sehat, sekolah yang baik, maka waktu masuk ke bonus demografi dengan sumber daya alam kita yang belum dikerjakan habis di laut dan macam, kita diprediksi itu memanfaat besar dunia. Karena negara Eropa yang masih maju itu terus kurang, beranaknya bayar, nggak mau punya anak. Kalau kita kan banyak anak banyak rezeki kan. Jadi kalau banyak anak di sekolah ini nggak sehat, gawat ya. Nah sekarang kita juga bersyukur sudah ada BPJS Kesehatan, tidak ada lagi orang tua yang waktu mau mati sampai mati ngerawat duit anak cucunya sebetulnya. Kalau dulu setengah mati utang situ sampai bapak-bapaknya masuk ICU karena mati-mati aduh stres gitu. Nah sekarang tidak bisa. Ya dari BPJS Kesehatan kita harap tabungan dari rakyat itu tetap terjaga. Kalau dulu kita habis uang untuk keluarga yang sakit. Nah sekolah sudah Indonesia beasiswa supaya orang bisa lulus cukup uangnya dengan KJP dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih pada PT Freeport dan dari Kemenkes dan seluruh yang sudah kerjasama seperti ini. Dan saya harap ditingkatkan saja terus, bukan cuma setahun sekali, langsung pilih posisi saja. Kalau berangkat mana yang miskin, dari tempatnya itu lakukan di sana secara rutin. Lama-lama jadi orang teredukasi pentingnya mengetahui status kesehatan. Saya kira itu ya saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya dari Bapak. Kita akan menyerahkan plakat dari. Setelah ini kami juga akan mengundang Dr. Andes Nana Mulyana, SKM Menkes, Dr. Ekowati Rahajan SI dan Ibu Yusra Egayati, SSI APT untuk sama-sama mengambil foto bersama di depan. Ya, oke, terima kasih. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapak Ahok. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Langsung ada Oh iya. Bapak Ahok akan langsung menuju ke tempat selanjutnya. Kita doakan untuk pelatih. Silakan Pak. Iya. Ini untuk mengukur komposisi tubuh. Maaf Pak, bisa dilepas jangan. Oh. Bentar Pak, didata dulu apa namanya? Data dulu umur berapa? 48. Mel tinggi berapa? 180. Oke. Ini hitungannya suka nggak benar. Peragawan kok. Oke, 180. Oke, 48. Boleh untuk biar lebih valid dengan hasilnya. Tes tuh, lemaknya berapa? Ya, oke, silakan Pak. Bapak kayak naik motor Pak ya? Silakan. Iya, naik motor Pak. Motor Pak ya? Sudah putih ya kilo. Pak ya, sampai ada kita lagi dianalisis dulu. Ya pasti overweight lah kalau pakai standarnya peragawan. Silakan Pak, udah Pak? Udah. Kita bahas ya. Bapak, beratnya bener Pak, 93 kilo? Bener. Nah, Biasa sih 96. Hari ini udah lumayan. Nah, di sini ini kita bisa melihat dari sebelah kiri untuk mengukur kadar lemak Bapak, sebelah kanan ini untuk mengukur massa otot. Gitu. Nah, di sini ini yang merah ini adalah standarnya dari kadar komposisi tubuh. Nah, di sini Bapak mungkin kelebihan 1 tingkat untuk kadar lemaknya. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk massa otot ya, ini massa ototnya mungkin masih di bawah standar. Jadi mungkin kurang olahraga mungkin Pak ya. Kurang kenceng. Iya, kurang massa ototnya kurang cukup. Iya, kayak gitu. Nah, kurang jamnya. Iya, Jam pressnya kurang. Nah, ini untuk kesalahan tubuhnya. Tapi Bapak kalau boleh lihat ini untuk
Bapak umur tadi berapa? 48. 48. Nah, ini body age-nya 60. Jadi maksudnya apa? Body age itu adalah umur tubuh. Udah 60 ya? Umur tubuh Bapak untuk umur 60 tahun sebenarnya. Tua dong. Gawat. Jadi iya, jadi sebenarnya Bapak dengan umur 48 harusnya body age Bapak juga 48. Mungkin karena kesibukan atau Berarti kerjanya terlalu keras ya? iya, mungkin Banyak mikir, Pak. Kepakai habis gitu ya? jadi harus Jadi diolahraga. boros ya? Asupan gizinya juga harus dicukupin seperti itu Pak. Jadi harus biar body age Bapak sama dengan umur Berarti Bapak. kurang vitamin dong ya? Iya, asupan darah. Seperti itu. Jadi untuk lemaknya mungkin Bapak melebihi 1 Berarti juta. sekarang orang tanya saya umur berapa? 60. Iya. Menurut apa? Menurut komputer. Seperti itu Pak, paling Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Asik. Iya. Kalau saya boleh minta foto, ini teman saya boleh silakan foto. Oh, boleh foto sama. Iya. Soalnya katanya bilang nggak ada bilis, katanya ribet. Oh, saya suka masuk. Makanya kemarin ada yang udah mau kesana nggak jadi. Darah aku udah. Kalau dari Aku sebentar, gula darah oke. mereka berharap banget. Aku gula darah udah oke. Foto aja kalau gitu. Mana jarumnya baru nggak? Iya, baru Bapak. Hah? Iya, baru. Ya, mana? Iya, dulu ya. Silakan dulu, Pak. Jarumnya baru kan? Iya, jarum. Apa maaf ya. Dia berapa bulan Pak ceknya Pak? Sakit sedikit ya. Maaf Tes ya. garamnya mana? Kenapa? Kalau garam tesnya gimana? Hipertensi Pak kalau garam. Oh, 129 Bapak. ukur gitu aja. 129. Padahal habis makan pisang 5. Iya. Ya aku foto dulu Pak. Ayo Pak. Pak, salaman kita ngefans banget sama Bapak. Sukses Pak. Gimana? Boleh gimana aja Pak? Gimana aja Pak? Tarik Kelas edukasi kita pada pagi hari ini diharapkan untuk para ibu bapak yang masih ada ini boleh duduk lagi karena ada kesempatan lagi untuk kita sama-sama cek gula darah dan juga Nggak bisa ini bedanya. jadi tenang aja nanti masih ada akan standby di sana jadi Ya Pak, boleh foto bareng. Bajunya pegang. Ya, aduh, dari jauh ya. dengan kembali semua peserta hari ini diharapkan kembali meneruskan hari ini kita akan sama-sama belajar lebih banyak lagi tentang konsumsi gula lemak. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian yang sekarang masih berada di duduk pemeriksaan bisa langsung jalan langsung duduk ke tempat mulai karena nanti masih ada lagi, tenang aja Ibu jadi tenang aja. Belum hari kemarin saya mendapatkan kabar ada 2 orang yang terkena stroke dan itu dari satu lapangan saya satu ada 2 dan mereka sama-sama kena stroke baru kemarin dan wow ternyata stroke benar-benar luar biasa. Kalian nggak boleh keluarga berisik ya, berisik di sini. Suruh berhenti aja dianya. Dia suruh berhenti dulu. Acara masa kita yang suruh mereka Dianya berisik. Di luar aja. Terserah sih saya. Hah? Presentasi pada Direktur Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan teguran yang paling Dr. Eko Rahajat SKMM. Silakan.
Nggak bisa, itu nama lu nggak beres disikat. Saya udah jual saham, disikat rumah susun. Orang dalam ini saudara saya itu Bapak. Pak, penyesuaian UMP DKI gimana? nanti kan habis lantik pulang kan pada mau ngucapin selamat dari jajaran Pemprov. Ya udah langsung di ruangan bawah aja. Sekalian pindahan berarti. Pindahan ya tergantung suratnya taruh di meja mana sih. Udah beres-beres belum sih Pak dari atas? Ya kan wakil juga masih cepat kan. Ya kita masih cepat kosongin, ini kasihan kan. Ini wakil dibuang ke lantai 3 lagi ya Pak Fokke, kita pakai 2. Wakilnya udah siap berarti Pak? Hah? 2 orang 1 orang? Wakil 1 orang, menurut undang-undang khusus ibu kota 1 orang. Bapak untuk mengajukan ke presiden. Saya mah besok ya gua ajuin. Siapa Pak? Pak, PDIP Pak. Partai bukan Pak. Kan DPRD udah Kalau memutuskan langsung Pak. ngomong itu rahasia. Partai Itu ya udah terlalu jelas. Partai tadi Bapak bilang Ada berapa yang akan diusulkan? Langsung 1 nama. Orang wakil gubernur sekarang itu beda dengan wakil gubernur saya dan Pak Jokowi. Wakil gubernur ini nggak beda dengan deputi. Saya yang lantik. Jadi yang lantik bukan presiden. Saya yang lantik wakil gubernurnya. Bapak memang masukan ya sih Pak? Pagugnya. Maksudnya dari partai ini ngasih ini ke Bapak. Banyak masukannya. Tapi kata Kemendagri harus ikut Perpu dan harus nunggu PP dulu Pak untuk nentuin. Makanya kalau tunggu ya santai, makanya itu bingung tafsirannya Perpu di mana, PP cepat. Makanya kan Mendagri bilang tunggu beliau buat surat lagi kan. Kita tunggu aja. Pak, tentang penyesuaian UMP. Nggak ada wakil juga nggak ada sanksi kok. Ada. Apa sanksinya? Sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Iya. Ya peraturannya apa? Baru bikin. Pak, UMP udah tanda tangan. Iya, Pak. Udah. 2,7 juta pas. Bukan secara resmi Pak. Nggak tahu tugas Naker. Yuk. Ada perusahaan yang nggak mampu bayar nggak Pak? Kita nggak mau toleransi, nggak ada penangguhan. Ya.